Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 5 mengenai instrumen keuangan, kas, piutang, dan persediaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Saya Maita Pinazara dengan NIM P3822032. saya sendiri Novian Busyari Putri dengan NIM P3822038. Saya Sandi Aulia dengan NIM P382246. Dan saya Viviana Grasuti dengan NIM P3822050. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama instrumen keuangan. Teorinya dulu sengaja nggak kami masukin ke PPT karena di PPT-nya kami setting full angka itu aja. Jadi yang teori kami jelasin manfaatnya. Yang pertama, instrumen keuangan. Pengertiannya, suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Kas dan piutang itu kan merupakan contoh dari aset keuangan. Dan aset keuangan itu masuk dalam instrumen keuangan. Lalu yang kedua, bentuk. Berdasarkan PSAK 50 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Lalu ada konsep pengakuan dan pengukuran instrumen. Entitas menetapkan apakah penghentian pengakuan berlaku untuk bagian, keseluruhan, dan kelompok aset serupa. Terus selain itu dia menghentikan pengakuan aset apabila arus kontraktualnya itu atau aset keuangan itu udah kadaluarsa atau udah dialihkan. Selanjutnya yang dan pengungkapannya itu dia diatur dalam PSAK 50. kemudian untuk material selanjutnya itu mengenai aset keuangan. Nah, di dalam aset keuangan ini terdapat pertama adalah pengertiannya. Yang kedua adalah bentuk aset keuangan. Kemudian yang ketiga ada reklasifikasi aset keuangan. Lalu yang terakhir ada penurunan nilai. Nah, pengertian dari aset keuangan ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak berbentuk deposito bank, obligasi, reksadana, dan saham. Kemudian untuk bentuknya sendiri ini diukur dengan nilai laba rugi, kemudian investasi dipegang hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan atau piutang, lalu yang terakhir adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Lalu untuk reklasifikasi aset keuangannya ini diatur dalam PSAK 55, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar. Lalu untuk penurunan nilainya adalah nilai tercatat perolehan diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Oke, selanjutnya kita akan membahas kas. Pengertiannya sendiri, kas itu merupakan aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan dalam operasional perusahaan. Lalu ada pengendalian,
itu terbagi dalam dua metode. Ada metode tetap dan metode fluktuasi. Nah, di sini ada jurnal metode tetap. Pada tanggal 1 Desember disetor kas kecil sebesar 5 juta. Berarti jurnalnya kas kecil di debit, kas besar di kredit. Lalu pada tanggal 3 Desember dibayar uang BBM 500.000, 8 Desember dibayar uang perjalanan 700.000, 10 Desember dibayar uang perbaikan 1 juta, dan 12 Desember saldo kas kecil diisi kembali sebesar biaya yang dikeluarkan. Nah, berarti jurnalnya itu biaya BBM 500.000, biaya perjalanan 700.000, dan biaya perbaikan 1 juta di debit, dan kas besar 2.200.000 di kredit. Tahu kan asalnya bisa jadi kayak gitu? Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember dibayar uang BBM 900.000, 29 Desember dibayar uang perjalanan 700.000, 3 Januari dibayar uang perjalanan 400.000. Pada tanggal 7 Januari saldo kas kecil diisi kembali. Lalu kan di sini kan udah melewati bulan gitu kan, pada tanggal 3 Januari. Kalau dalam laporan keuangan kalau udah melewati bulan itu kan udah pasti tutup buku. Jadi bakal bikin jurnal penyesuaian dari awal bulan gitu. Jadinya bikin jurnal penyesuaian biaya BBM 900.000, biaya perjalanan 700.000 pada kas kecil di kredit 1.600.000. Selanjutnya dibikin jurnal kembali. Kas kecil yang tadi 1.600.000 itu kita bikin jadi debit gitu. Lalu biaya BBM 900.000 dan biaya perjalanan 700.000. Lalu pada tanggal 7 Januari yang tadi biaya BBM 900.000, biaya perjalanan 700.000, dan biaya perjalanan lagi 400.000 pada kas besar di kredit 2 juta. Selanjutnya metode fluktuasi. Metode fluktuasi pada tanggal 3 Desember disetor kas kecil sebesar 3 juta. Berarti jurnalnya kas kecilnya di kredit pada kas besar 3 juta. Lalu 7 Desember dibayar uang fotokopi 500.000. Berarti biaya fotokopi di debit pada kas kecil 500.000, kan berkurang kan kas kecil. Lalu pada tanggal 11 Desember dibayar uang perlengkapan kantor 1.500.000. Berarti jurnalnya perlengkapan pada kas kecil 1.500.000. Lalu pada tanggal 13 Desember disetor kembali sebesar 1 juta. Berarti kas kecil di kredit pada kas besar, kas kecil di debit pada kas besar di kredit 1 juta. Pada tanggal 17 Desember dibayar uang keamanan 700.000, biaya keamanan di debit 700.000 pada kas kecil 700.000 di kredit. Lalu pada tanggal 21 Desember karena sudah mau akhir bulan diisi lagi kas kecilnya sebesar 10 juta, maka kas kecilnya bertambah 10 juta dan kas besarnya itu berkurang, jadi 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember dibayar biaya kebersihan 1 juta. Berarti biaya kebersihannya bertambah 1 juta dan kas kecilnya berkurang 1 juta. 30 Desember dibayar gaji sebesar 5 juta. Berarti biaya gajinya 5 juta, kas kecilnya dikredit 5 juta. Pada tanggal 4 Januari kas kecil dinilai kebanyakan disetor ke kas besar sebesar 1 juta. Maka kas besar bertambah 1 juta dan kas kecil berkurang di kredit 1 juta. Selanjutnya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu menyesuaikan menuju data yang paling benar. Jadi kan rekonsiliasi bank itu terjadi adanya perbedaan pencatatan transaksi antara jurnal bank dengan rekening koran. Jurnal bank itu pembukuan transaksi bank dicatat oleh tiap perusahaan. Kalau rekening koran itu bank yang dicatat gitu. Bank yang nyatat keuangan perusahaan. Poin-poin yang mempengaruhi pembukaan internal yang pertama transfer dan dibayar yang tidak dicatat oleh perusahaan, cek kosong, biaya administrasi, pendapatan bunga. Lalu poin yang mempengaruhi rekening koran seperti setoran dalam perjalanan, cek yang beredar. Rekonsiliasi
bank dan rekening koran bank, mencari perbedaan dan mengidentifikasi masalah pada kedua bukuan tersebut. Lalu menyusun laporan rekonsiliasi bank berdasarkan identifikasi masalah, lalu membuat jurnal penyesuaian. Jadi ada ilustrasi penghitungan rekonsiliasi bank. Entitas A dalam catatan atas kasnya menunjukkan saldo 20.502.000 pada 31 Januari 2015. Sedangkan menurut rekening koran menunjukkan saldo akhir sebesar 22.150.000. Berikut item-item yang berbeda yang perlu mendapat perhatian. Setoran pertama 3 juta dilakukan 31 Januari namun belum muncul pada laporan bank. Lalu cek yang ditulis pada bulan Januari namun belum dicairkan sejumlah 5.100.000. Lalu bunga pinjaman sebesar 600.000 langsung didebit dari rekening bank, belum diketahui entitas. Lalu bank mengenakan beban administrasi sebesar 18 juta dan belum dicatat oleh entitas. Cek dari pelanggan sebesar 220.000 tidak dapat dituangkan karena dananya tidak cukup. Perusahaan melakukan kesalahan pencatatan cek untuk pembayaran hutang sebesar 13.000 namun dicatat 131 ya ini harusnya, namun dicatat sebesar 311.000. Bank salah mencairkan cek sebesar 175.000 di mana seharusnya cek dari rekening entitas lain bukan entitas A. Nah ini penjurnalan dari rekonsiliasi bank dari dua laporan. Saldo per laporan bank itu tadi kan saldo per laporan bank ini coba ya 22 juta. Rekening koran menunjukkan saldo akhir rekening koran kan 22.190.000. Deposit dalam transitnya 3.680.000. Serta kesalahan bank 175.000 yang tadi ada di banknya. Nah, lalu 3.680.000 itu ditambah 175.000. Hasilnya 3.855.000. Lalu 5 juta itu berdasarkan dari cek yang ditulis pada bulan Januari langsung dicairkan, itu masuk pada cek yang masih beredar. Jadi 22.190.000 ditambah 3.855.000 dikurangi 5.100.000 hasilnya 21.044.000. Nah ini saldo per laporan entitas. Nah saldo laporan entitas tadi itu kan tuh saldo aja 2.502.000. Lalu bunganya 600.000. Kesalahan pencatatan cek 180.000 ini dapatnya dari ini nih yang perusahaan melakukan kesalahan pencatatan untuk pembayaran hutang sebesar 131 namun dicatat sebesar 311. Jadi kan 311 dikurangi 131 180.000. Nah, ditulis jadi 600.000 ditambah 180.000 hasilnya 780.000. Lalu 18.000 ini merupakan biaya administrasi bank dan NSF-nya 220.000. Nah ini 18.000 ditambah 220.000 hasilnya 238. Lalu 20 juta tadi ditambahin 750.000 dikurangi 238 hasilnya 21.044.000. Lalu ini merupakan jurnal penyesuaiannya yang diperlukan dari rekonsiliasi. Kas didebit 600.000. Pendapatan bunga kas didebit 600.000, pendapatan bunga dikredit 600.000. Kas didebit 190.000, utang usaha 180.000, beban administrasi bank didebit pada kas 118.000, utang usaha pada kas 220.000. Lalu penyajian kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset pajak di urutan paling atas. Penyajian keuangan menurut IFRS atau meletakkan aset pajak pada bagian bawah. Kas dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama kas dan pihak kas. Yang kedua kas biro pada Bank Indonesia. Ini merupakan contoh penyajian di entitas Bank Indonesia, biro pada bank lain. Yang ketiga kas catatan kas setara kas. Lalu kas di bank setara kas. Ini merupakan contoh penyajian kas dalam laporan keuangan. Selanjutnya pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi yang pertama kebijakan akuntansi, menjelaskan komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasi kas. Yang kedua informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan, rincian atas kas yang dimiliki perusahaan minimal memisahkan beberapa komponen. Yang pertama kas itu saldo kas dalam bentuk uang tunai di perusahaan. Bank saldo kas di rekening bank, deposito
saldo defisit yang memenuhi kriteria sebagai kas atau setara kas yang nomor penjelasan lain. Ini merupakan contoh dari pengungkapan finalnya. Selanjutnya, piutang dan pinjaman yang diberikan. Definisinya, klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Jenisnya yang pertama, piutang dagang. Itu penyebutan untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Lalu piutang usaha, itu piutang terkait pendapatan usaha. Kredit disalurkan kepada pihak lain. Itu merupakan penyebutan dari entitas perbankan. Lalu piutang lainnya penyebutan dari piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan. Piutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun diklasifikasi sebagai aset lancar. Piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, disajikan di aset tetap. Lalu ada ilustrasi wesel tagih. PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 30 juta dan bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan tanggal 1 November 2015 dengan jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo tanggal 29 Februari 2016. Nah, di sini jangka waktu wesel tagih 120 hari diterbitkan dalam 1 November 2015. Bulan November itu kan tadi udah kepake ya tanggal 29, jadinya 30 min 1 29 hari. Desember ada 31, 29 dan 31 60. Januari ada 31 hari, 60 tambah 31 91. Februari ada 29 hari, 91 tambah 29 hanya 120.000. Lalu ilustrasi wesel tagih. Jurnal pada saat penerbitan oleh PT Sakura. Wesel tagih itu tadi kan 30 juta kan nilainya. Pada piutang dagang 30 juta. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November hingga 31 Desember 2015. 30 juta dikali 12% dikali 60 per 360 karena 1 November per 31 Desember tadi 60 per 360 dengan 600.000, maka jumlahnya piutang bunga pada penyaluran bunga 600.000. Lalu bunga dari 1 Januari sampai 29 Februari 2016, 30 juta kali 12% dikali 60 per 360 beri 800.000. Kas yang diterima adalah jumlah pokok wesel tagih 30 juta ditambah bunga selama 120 hari 1 juta 200.000. Totalnya 31.200.000. Maka jumlahnya kas 31.250.000 pada pendapatan bunga 600.000, piutang bunga 600.000, wesel tagih 30 juta. Pengakuan awal piutang. Piutang diakui pada laporan keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. PSAK 55 piutang diakui oleh entitas sebagai nilai wajar. Nilai wajar adalah ada perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Piutang dagang dan piutang usaha dalam saling menetapkan bunga. Jangka waktu relatif pendek sehingga bunganya kecil dan tidak material. Selanjutnya, biaya transaksi. Standar mengatur untuk aset keuangan yang tidak diukur menggunakan nilai wajar, termasuk piutang pengukuran awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Nah, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Piutang dagang tidak ada biaya transaksinya karena berkaitan dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan. Piutang dalam bentuk pemberian kredit bank atau lembaga keuangan akan muncul biaya transaksi untuk memperoleh piutang. Biaya transaksi dicatat menambah perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang dikenakan. Ini ada ilustrasi perhitungan biaya transaksi. Bank ABC memberikan pinjaman kepada PT Mawar 30 miliar dengan tingkat bunga 8%. Bunga dibayar setiap akhir tahun sebesar bunga dikali saldo kredit dalam kontrak kredit tersebut dilunasi seluruhnya pada akhir tahun kelima. Biaya administrasi pinjaman PT Mawar 971.916 itu. Biaya administrasi tersebut mengurangi pinjaman yang diterima oleh PT Mawar. Karena biaya transaksi mengurangi pinjaman yang diterima, maka 30 miliar dikurangi 971.000 biaya administrasi dikurangi biaya administrasi, itu hasilnya 29 miliar 28.084.000 rupiah. Biaya transaksi akan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan digunakan Bank ABC untuk mengakui bunga. Di sini ada jurnalnya. Tingkat suku bunga efektif akan menjadi lebih besar karena nilai uang yang diberikan lebih kecil, padahal perusahaan tetap akan memperoleh pembayaran bunga 8%.
Dari nominal pinjaman 30 miliar. Tingkat suku bunga efektif dihitung 11 juta. Maka jurnalnya oleh Bank ABC saat pemberian pinjaman itu pinjaman yang diberikan 29 miliar 28 juta 84 ribu. Tahu kan asalnya dari mana? Dari yang 30 miliar dikurangi biaya administrasi tadi itu. Terus pada kas di kredit 29 miliar. Ya. Lalu sebagai pinjaman dapat dicatat 30 juta dikurangi diskon. Biaya administrasi tadi kayak dibilang diskon gitu. Terus pinjaman yang diberikan 30 miliar, diskon di kredit 97, hasilnya kas dikurang 29 miliar sekian. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama dan amortisasi biaya transaksi. Kas 2.400.000. Dari sini loh 3 miliar dikali 30 miliar dikali 8%, itu kan 5 tahun kan, itulah 5,8% itu hasilnya 2 miliar 400 ribu. Lalu pinjaman yang diberikan di kredit 12 juta 527 560. Lalu pendapatan bunga 2 miliar 615 527 560. Nah, 2 miliar 615 itu merupakan pendapatan bunga dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman yang tadi yang udah dikurangi biaya administrasi dikali 9%. Penambahan diskonnya itu tadi kan dari awalnya 8%, ini 9% gitu. Terus amortisasi merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan kas yang diterima yang 12 juta ini datangnya dari 2 miliar 615 527 itu dikurangi kas 2 juta 400 ribu. Jika dicatat diskon secara terpisah, debit pinjaman yang diberikan dapat diganti dengan diskon. Ini merupakan tabel pembayaran bunga amortisasi dengan suku bunga efektif. Dari yang tadi sih angka-angkanya. Yang pertama, nilai awal pinjaman itu kan 29 miliar 28 sekian, itu kan datangnya dari ini loh yang pinjaman awal udah dikurangi biaya administrasi. Nah itu. Lalu angsurannya itu 2 miliar 400 ribu yang dari 30 miliar dikali 8%. Lalu bunga itu dapatnya dari nilai awal pinjaman 29 miliar dikali 9%. Itu 29 miliar 28 dikali 9% hasilnya 2 miliar 612 sekian gitu. Lalu pokok pinjaman cara menghitungnya adalah dengan bunga dikurangi dengan angsuran. Jadi 2 miliar 612 sekian itu dikurangi sama 2 miliar 400 ribu, itu hasilnya 212 miliar 527 sekian. Lalu buat nilai akhir pinjaman itu cara menghitungnya nilai awal pinjaman ditambah dengan pokok pinjaman. Jadi 29 miliar sekian ditambah sama pokok pinjaman 12 juta, hasilnya 29 miliar 240 sekian. Begitu seterusnya sampai selesai. Baik, untuk selanjutnya ini terdapat diskon penjualan. Nah, dalam sebuah perusahaan biasanya memberikan sebuah diskon kepada pelanggannya, entah berupa potongan harga ataupun kayak ngasih barang bonus gitu. Nah, dalam diskon penjualan ini akan dicatat di dalam pembukuan. Nah, dalam pencatatannya tersebut dibagi ke dalam 2 metode, yaitu metode bruto dan metode neto. Kita bisa lihat perbedaan dari kedua metode ini. Di dalam metode bruto, nilai penjualan akan disajikan sebesar nilai penjualan bruto dikurangi dengan nilai diskon penjualan yang terrealisasi. Sementara untuk pada metode neto, penjualan akan disajikan sebesar nilai setelah diskon baik yang terrealisasi maupun tidak. Sedangkan diskon yang hangus akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kita kan dapat lihat itu di slide, kalau metode bruto itu piutang dagangnya dicatat 5 juta, sedangkan kalau metode neto dicatat 4.900.000. Itu 4.900.000 itu karena udah dipotong sama diskon penjualannya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek lebih rincinya di dalam buku halaman 209 antara perbedaan kedua metode tersebut. Selanjutnya ada pengukuran setelah perolehan. Nah, di sini pengukuran setelah perolehan
untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Dalam praktiknya, bentuk pinjaman dengan banyak bunga diberikan oleh entitas perbankan atau lembaga keuangan. Untuk pinjaman di entitas bukan lembaga keuangan, bentuk ini diberikan dalam bentuk wesel tadi dalam jangka panjang. Kami memberikan ilustrasi pada PT Kasturi. PT Kasturi memberikan pinjaman kepada PT Kenanga sebesar 200 juta pada 30 Desember 2010. Pinjaman tersebut diberikan selama 2 tahun dengan suku bunga 10% dikenakan atas saldo pinjaman yang belum dilunasi. Pinjaman tersebut akan diangsur 2 kali setiap tahun. Diharapkan pinjaman tersebut dilunasi pada 30 Desember 2016. Namun pada tanggal 30 Desember 2015, PT Kenanga tidak membayar angsuran dan bunganya. Diketahui bahwa PT Kenanga mengalami kesulitan keuangan. Untuk itu dilakukan negosiasi uang pinjaman tersebut. Lalu jurnal yang dapat dibuat pada perusahaan pada 2 Januari 2015 yaitu piutang dagang dicatat sebagai 184.405.896 rupiah. Kemudian penjualan dicatat 181.405.896 rupiah. Lalu untuk pada jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015, piutang dagangnya dicatat sebesar 9.070.295 rupiah dan pendapatan bunganya dicatat, ini typo, seharusnya 9.070.295 rupiah. Ini 9 jutanya ini diperoleh dari piutang dagangnya tadi dikalikan dengan bunga pasar per tahunnya yaitu 5% tadi. Kemudian untuk jurnal penyesuaian dan pelunasan piutang pada 31 Desember 2016 dicatat sebagai piutang dagang sebesar 9.523.810 rupiah, pendapatan bunga 9.523.810 rupiah, kemudian kas dan piutang sebesar 200 juta. Untuk selanjutnya adalah penurunan nilai. Di dalam penurunan nilai ini, setiap tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai atau tidak. Kami memberikan ilustrasi yaitu pada perhitungan penurunan nilai piutang individu karena pelanggan pailit atau gagal membayar. PT Aster memiliki piutang kepada pelanggannya yaitu PT Mutiara sebesar 50 juta. Piutang ini diberikan pada 1 Juni 2010. Pada tanggal 15 Desember 2015, PT Aster mendapatkan informasi bahwa PT Mutiara dipailitkan oleh pengadilan. Piutang ini tidak dijamin. Aset PT Mutiara tidak dapat digunakan untuk membayar utang dagang karena sudah diprioritaskan untuk membayar utang yang lain. Dalam menghitung metode penurunan nilai, PT Mutiara sebesar 50 juta akan diturunkan seluruhnya karena kas di masa datang dari perusahaan ini adalah 0. Untuk selanjutnya, PT Aster dapat menghapuskan piutang tersebut. Penghapusan piutang dilakukan dengan mendebit cadangan penurunan piutang nilai. Untuk tabel jurnalnya yaitu sebagai berikut. Pencadangan penurunan nilai. Untuk beban penurunan nilai piutang sebesar 50 juta dicatat di dalam debit. Kemudian cadangan penurunan nilai piutang juga 50 juta dicatat di dalam kredit. Lalu untuk penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai piutang sebesar 50 juta dicatat di dalam debit. Karena kan piutangnya tadi diganti sama cadangan piutang. Lalu untuk piutang dagangnya dimasukkan ke dalam kredit yaitu sebesar 50 juta. Kemudian untuk jurnal penurunan nilai, di sini kami memberikan ilustrasi. Nah, jurnal penurunan nilai ini kan menggunakan 2 metode ya, yaitu yang pertama adalah metode penghapusan langsung dan yang kedua itu metode penyisihan. Untuk metode penghapusan langsung ini memiliki pengendalian yang kurang baik karena entitas sulit memonitor jumlah piutang yang telah diturunkan sebelumnya. Untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut.
objektif pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya. Lalu pada tanggal 1 Agustus 2015, piutang yang diidentifikasi signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatatnya yaitu 36 juta. Pada 1 Oktober 2015 menerima pelunasan piutang sebesar 4 juta dari piutang yang tahun sebelumnya telah dihapuskan. Pada 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang diperoleh informasi piutang yang mengalami penurunan nilai sebesar 9 juta. Lalu untuk transaksi jurnalnya yaitu dapat ditulis sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret penghapusan piutang dari pelanggan dapat ditulis beban penghapusan piutang dimasukkan ke dalam debit, lalu untuk piutang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu pada tanggal 1 Agustus kan terjadi transaksi pelunasan piutang. Nah itu kas dimasukkan ke dalam debit, lalu untuk piutang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk pada tanggal 1 Oktober pelunasan piutang yang sebelumnya dihapuskan. Itu kasnya dimasukkan ke dalam debit, lalu untuk pendapatan lain dimasukkan ke dalam kredit. Untuk tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian penurunan nilai untuk tahun 2015 yaitu beban penghapusan piutangnya dimasukkan ke dalam debit dan piutang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk metode cadangan itu lebih tepat digunakan untuk mencatat penurunan nilai. Karena pada saat perusahaan mengakui beban penurunan nilai piutang ataupun pinjaman akan didebit akun cadangan penurunan nilai. Perusahaan dapat menghapuskan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dengan mengkredit piutang tersebut dan mendebit akun cadangan penurunan nilai. Nilai cadangan penurunan nilai pada akhir periode merupakan rekonsiliasi dari cadangan penurunan nilai pada awal periode. Koreksi pada periode sebelumnya apabila ada penambahan penurunan nilai pada periode berjalan, pengurangan karena penghapusan piutang, dan penambahan karena recovery pelunasan piutang dari piutang yang telah dihapuskan. Kami memberikan salah satu ilustrasi yaitu sebagai berikut. PT Kenanga pada tanggal 2 Januari 2015 memiliki saldo cadangan penurunan nilai sebesar 20 juta. Pada 1 Maret 2015, piutang dari seorang pelanggan sebesar 5 juta dihapuskan karena terdapat bukti pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya. Lalu pada tanggal 1 Agustus 2015, piutang yang diidentifikasi signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatatnya. Nilai piutang tercatat sebesar 67 juta yang terdiri dari nilai piutang bruto 70 juta dan cadangan penurunan piutang sebesar 3 juta pada 1 Oktober 2015 menerima pelunasan piutang sebesar 2 juta dari piutang yang sebelumnya telah dihapuskan. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang yang diperoleh informasi sebagai berikut. Untuk penurunan nilai piutang untuk piutang individual yang signifikan yaitu sebesar 2 juta, lalu untuk penurunan nilai piutang untuk piutang kolektif sebesar 5 juta, dan saldo cadangan penurunan nilai sebesar 20 juta. Dapat kita catat dengan metode cadangan yaitu pada tanggal 1 Maret penghapusan piutang dari pelanggan, cadangan penurunan nilainya dimasukkan ke dalam debit dan piutang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu pada tanggal 1 Agustus pelunasan piutang, karena terdapat pelunasan piutang sehingga kas dan cadangan penurunan nilai sebesar 67 juta dan 3 juta dimasukkan ke dalam debit, sedangkan untuk piutang dagangnya dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk 1 Oktober pelunasan piutang yang sebelumnya dihapuskan, piutang dagangnya dimasukkan ke dalam debit dan cadangan penurunan nilai piutangnya dimasukkan ke dalam kredit. Lalu kasnya dimasukkan ke dalam debit dan piutang dagang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian untuk tahun 2015 yaitu beban penurunan nilai piutangnya dimasukkan ke dalam debit dan cadangan penurunan nilai piutang dimasukkan ke dalam sisi kredit. Lalu dapat dibuat rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang yaitu saldo awal periode yang berisi saldo awal periode, penghapusan piutang, recovery piutang yang dihapus, tambahan penurunan nilai periode tersebut, lalu kita dapat memperoleh saldo akhir dari periode. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan ini akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan.
Secara sederhananya, penghentian pengakuan akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi. Untuk piutang atau pinjaman penghentian pengakuan baik seluruhnya ataupun sebagian terjadi pada saat piutang tersebut telah dilunasi. Kami memberikan ilustrasi yaitu sebagai berikut. PT Teratai pada 1 Februari 2016 menarik utang dalam bentuk wesel bayar dari perusahaan pembiayaan PT Dahlia Finance sebesar 600 juta. Untuk itu, PT Teratai menjaminkan piutang dagang sebesar 800 juta dari salah satu pelanggannya yaitu PT Pelangi. Atas utang yang ditarik, PT Dahlia Finance membebankan biaya administrasi sebesar 2% dari total utang dan bunga sebesar 2% per bulan dari utang outstanding. Kemudian dapat kita catat jurnalnya yaitu pada PT Teratai kita catat kas dan beban keuangan di dalam sisi debit. Untuk wesel bayarnya kita catat di dalam sisi kredit yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk jurnal pada PT Dahlia Finance dicatat wesel tagih sebesar 600 juta di sisi debit dan pendapatan keuangan dan kas dalam sisi kredit. Lalu pada tanggal 1 Maret 2015 menerima pelunasan piutang dagang 40% dikurangi dengan retur penjualan sebesar 15 juta, diskon penjualan 5 juta. Kita dapat catat untuk PT Teratai yaitu kas, diskon penjualan dan retur penjualannya dalam sisi debit, kemudian untuk piutang dagangnya dalam sisi kredit. Lalu untuk PT Dahlia Finance itu tidak ada jurnalnya. Lalu untuk tanggal 2 Maret membayar kas yang diterima dari pelunasan piutang untuk membayar wesel bayar. Atas pelunasan sebagian utang ini perusahaan dikenakan biaya bunga 2% per bulan. Lalu dicatat untuk PT Teratai wesel bayar dan beban bunganya dalam sisi debit dan kasnya dalam sisi kredit. Sedangkan untuk PT Dahlia Finance kasnya di dalam sisi debit, sedangkan pendapatan bunga dan kas untuk di sisi kredit. Lalu pada tanggal 2 Mei menerima pelunasan piutang dari jumlah yang tersisa dikurangi piutang yang dihapuskan sebesar 20 juta. Untuk PT Teratai, kas dan cadangan piutang dicatat dalam sisi debit, kemudian piutang dagang dicatat dalam sisi debit. Kemudian untuk PT Dahlia Finance itu tidak ada jurnalnya. Dan untuk tanggal 3 Mei membayar sisa utang kepada PT Dahlia Finance ditambah dengan bunga. Nah, untuk jurnal PT Teratai, wesel bayar dan beban bunganya dimasukkan ke dalam debit dan kas dimasukkan ke dalam kredit. Sedangkan untuk PT Dahlia Finance, kasnya dimasukkan ke dalam debit, lalu untuk pendapatan bunga dan kas dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk penghentian pengakuan transaksi transfer piutang tanpa jaminan. Untuk transaksi transfer tanpa jaminan ini akan diberlakukan sebagai penjualan piutang. Pada transfer tanpa jaminan, perusahaan telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat atas piutang tersebut kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan akan melakukan penghapusan buku piutang, mencatat aset atau utang sebagai alat pertukaran, serta mengakui keuntungan atau kerugian sebagai dampak dari transaksi ini. Kami memberikan ilustrasi pada PT Kantil, yaitu PT Kantil pada 1 Maret 2015 mentransfer piutang dagangnya dari PT Mulia kepada perusahaan pembiayaan PT Dahlia Finance sebesar 400 juta. PT Kantil tidak menjamin apabila PT Mulia tidak dapat membayar piutangnya tersebut. Atas transfer piutang ini, PT Dahlia membebankan biaya sebesar 5% dan mencadangkan 4% untuk penurunan nilai piutang. Dapat kita catat dalam jurnal yaitu pada PT Kantil, kas piutang pada PT Dahlia dan kerugian penjualan piutang dicatat dalam sisi debit dan piutang dagang dicatat dalam sisi kredit. Lalu untuk PT Dahlia Finance, piutang dagang dicatat dalam sisi debit dan utang pada PT Kantil, pendapatan keuangan dan kas dicatat dalam sisi kredit. Lalu untuk transaksi transfer piutang dengan jaminan ini sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan dengan transaksi yang sebelumnya, alias bentuk jurnalnya itu sama. Selanjutnya adalah sebuah penyajian. Jadi piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti
seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lainnya. Di sini ada contoh penyajian pinjaman pada laporan posisi keuangan PT Bank BNI Tbk tahun 2014. Ada tahun 2014 dan ada tahun 2012. Ada aset atau anutan. Pinjaman yang diberikan itu ada dua, ada pihak yang berrelasi, ada juga pihak ketiga. Lalu dimasukkan angkanya. Pihak yang berrelasi tahun 2014 36.821.492. Untuk tahun 2015-nya 32.750.252. Untuk pihak ketiganya tahun 2014 240.800.789. Untuk tahun 2015-nya 217.887.591. Setelah itu ditambah menjadi total pinjaman yang diberikan. Setelah ditambah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu untuk 2014 6.970.295 dengan hasil 270.651.986, dan di tahun 2015 6.880.36, jadi hasilnya 243.757.807. Nah, selanjutnya ada pengungkapan. Di sini ada pengungkapan jenis piutang. Yang pertama itu ada informasi piutang bersih dalam catatan atas laporan keuangan. Ada piutang usaha dan ada penyisihan penurunan nilai. Untuk tahun 2014 1.749.933 dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar 161.688, mendapatkan hasil 1.637.245. Untuk tahun 2013 piutang usahanya 2.999.3 rupiah, dikurangi penyisihan penurunan nilainya 121.073 rupiah, dan mendapat hasil 1.977.930. Dan yang kedua, mutasi penyisihan penurunan nilai atas piutang. Saldo awalnya 121.773 rupiah. Lalu penurunan nilai selama 1 tahun berjalan 42.996. Kembalikan penurunan nilai atas bisa diperolehkan 1.030, dan selisih kursnya 1.311 seperti tahun 2014, dengan saldo akhir minus 161.688. Sedangkan di 2013 saldo awalnya 110.132 dengan penurunan nilai selama 1 tahun berjalan 36.419. Lalu kembalikan penurunan nilai atas piutang yang teralihkan itu 17.108, dan selisih kursnya 8.370 dengan saldo akhir minus 121.073. Selanjutnya ada analisis piutang. Analisis piutang dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam 1 tahun. Piutang rata-rata dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir periode dibagi 1 tahun. Sedangkan umur piutang dihitung dengan hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Setelah ini bab 5-nya udah selesai, kita pindah ke bab 6. Di bab 6 ini kita membahas tentang persediaan. Terus babnya itu ada yang pertama, pengertian persediaan.
ada definisinya, yaitu sebagai aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, yang kedua dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Lalu yang kedua ada klasifikasi persediaan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang, klasifikasi persediaannya adalah persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan manufaktur klasifikasi persediaannya ada tiga: persediaan barang jadi, persediaan barang dalam penyelesaian, dan persediaan bahan baku. Selanjutnya ada cakupan barang dalam persediaan. Itu ada tiga, yaitu barang dalam transit, barang atas penjualan dan perjanjian khusus, dan penjualan konsinyasi. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pencatatan yang secara periodik, dan yang kedua secara perpaktual. Untuk sebab selanjutnya ada pengukuran persediaan. Dari sebuah pengukuran persediaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, dan yang ketiga biaya lainnya. Lalu ada poin kedua dari pengukuran persediaan, yaitu sistem pencatatan persediaan dan administrasi. Di sistem ini ada tiga metode yang digunakan, yaitu metode yang pertama metode identifikasi khusus, yang kedua ada metode FIFO atau first in first out, lalu yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya di persediaan, untuk subbab ketiga ada pengakuan beban dalam persediaan.
subbab kedua tadi masih ada satu komponen, yaitu nilai realisasi, neto, dan penurunan nilai persediaan. Nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, selanjutnya untuk subbab keempat yaitu penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan. Di metode ini ada dua metode, yaitu metode laba bruto dan metode retail. Untuk metode laba bruto itu biasanya dipakai untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami pertukaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Nah, untuk metode retail banyak dipakai oleh entitas yang memiliki banyak jenis orang dengan nilai per barang tidak besar seperti supermarket dan department store. Untuk subbab kelima yaitu pengungkapan. Langsung ke dalam sistem pencatatan persediaan dan asumsi alas biaya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem persediaan perpektual dan ada sistem persediaan periodik. Untuk isinya ada persediaan awal 100 unit pada harga 12.000. Untuk dari sistem persediaan perpektual dan periodik tidak ada perubahan yang besar, cuma untuk di sistem persediaan periodik untuk yang terakhir tidak ada penjurnalan untuk beban pokok penjualan dan juga persediaan. Lalu penjurnalan pada akhir periode saldo akhir persediaan 400 unit pada harga 12.000. Di persediaan perpektual itu tidak ada penjurnalan, sedangkan di periodiknya ada penjurnalan. Lalu lanjut ke mode identifikasi khusus. Di sini diasumsikan bahwa persediaan akhir sejumlah 25.000 unit terdiri di atas 9.000 unit dengan harga 6.000, 8.000 unit dengan harga 6.400 dan 8.000 unit dengan harga 6.600. Maka kita masuk ke dalam tabel untuk tanggal 5 Mei 2015. Jumlah unitnya 9.000, terus harganya 6.000 jika di total 54 juta. Untuk tanggal 12 Mei jumlah unitnya 8.000 dengan harga 6.400 jika di total harganya 41.200. Dan untuk tanggal 30 Mei jumlah unitnya 8.000 unit dengan harga 6.600 dengan total biaya 52.800. Lalu persediaan akhirnya itu 25.000 unit. Dari jumlah unitnya semuanya ditambah, habis itu total biayanya 158 juta. Untuk biaya yang tersedia itu dijual 248 juta, dikurangi persediaan akhirnya yaitu 158 juta, maka beban pokok penjualannya adalah 90 juta. Selanjutnya metode biaya masuk pertama, keluar pertama atau yang bisa disebut dengan FIFO. Di sini ada metode MPKP berdasarkan sistem periodik. Untuk tanggal 5 Mei 2015 itu ada
14 juta dengan harga per unitnya 6.400 dengan total biaya 89.600. Pada tanggal 30 Mei 2015 jumlah unitnya 8.000 unit dengan biaya 6.600 dengan total biaya 52.800. Untuk persediaan akhirnya itu 25.000 unit dengan total biaya 160.400. Dan untuk mencari beban pokok penjualannya, itu biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 148 juta dikurangi dengan 160.400 ketemu 87.600. Selanjutnya dengan sistem perpetual. Pada tanggal 1 Mei 2015 dengan saldo awalnya 6.000 per biaya unitnya 5.600. Pada tanggal 5 Mei 2015 dengan pembelian 12.000 unit dengan biaya 6.000, itu totalnya 72 juta di pembelian. Nah, untuk saldonya 6 juta itu dikali dengan 5.600 ketemu belum. Terus tanggal 5 Mei dengan saldo 12 juta itu dikali dengan 6.000 itu ketemu 105.600. Itu dari 6 juta dikali 5.600 ditambahin 6 juta dikali 5.600 ditambah 12 juta dikali 6.000 ketemu 105.600. Itu nanti sampai bawah sama segitu terus adanya. Dan dapat dilihat itu jumlah beban pokok penjualannya ketemu 87.600 di penjualan. Nah, ketemu dan nilai persediaannya sebesar 160.400 itu di saldo yang paling akhir. Untuk metode rata-rata tertimbang, untuk menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, terlebih dahulu harus dihitung biaya rata-rata per unit, yaitu dengan membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Di sini ada metode rata-rata berdasarkan sistem periodik. Pada tanggal 1 Mei 2015 ada 6.000 unit dengan harga 5.600 dengan total biaya 33.600. Pada tanggal 5 Mei 2015 12 unit dengan harga 6.000 dengan total biaya 72 juta. Pada tanggal 12 Mei 2015 itu ada 14.000 unit dengan harga 6.400 per unitnya dengan total biaya 89.600. Pada tanggal 30 Mei 2015 itu ada 8.000 unit dengan per harganya 6.600 dengan total biaya 52.800. Barang tersedia untuk dijualnya 248.000. Biaya rata-rata per unitnya itu 248.000 dibagi dengan 40.000 unit. 40.000 unit itu didapat dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei itu kalau gitu 40 unit dengan total biaya per unitnya 6.200. Untuk nilai persediaan akhir 25.000 dikali 6.200. Barang tersedia untuk dijual itu 248 juta dengan nilai persediaan akhir 155 juta. Beban pokok penjualannya 93 juta. Selanjutnya itu ada metode rata-rata tertimbang dengan sistem perpetual. Maka nilai rata-rata dihitung setiap ada pembelian
pembelian. Apabila terjadi penjualan, maka beban pokok penjualan atau biaya persediaan yang digunakan merupakan nilai rata-rata yang paling kini. Di sini ada metode rata-rata berdasarkan sistem perpetual. Pada tanggal 1 Mei 2015 itu ada saldonya 6.000 unit dengan harga 5.600. Itu ketemu 33.600. Pada tanggal 5 Mei 2015 pembeliannya 12 unit dengan per unitnya 6.000. Itu dengan total pembeliannya 72 juta dengan saldo 18.000 unit dikali dengan 5.866 ketemu 105.600. Pada tanggal 12 Mei 2015 itu pembelian 14.000 per unitnya 6.400 ketemu 89.600 dengan saldo 32.000 dikali 6.100 ketemu 195.200. Untuk penjualannya 15 juta dikali per unitnya 6.100 ketemu 91.500 dengan saldo 17 unit 17.000 unit dikali 6.100 ketemu 103.700. Terus tanggal 30 Mei 2015 untuk pembeliannya 8.000 unit dikali dengan 6.600 ketemu 52.800. Untuk saldonya 25 unit dikali 6.260 ketemu 156.500. Selanjutnya nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah di antara nilai yang berdasarkan nilai dan nilai realisasi neto atau net realizable value atau NRV. Selanjutnya nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus MPKP atau rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Di sini ada ilustrasi dari PT Merdeka memiliki persediaan barang belum jadi dengan nilai biaya sebesar 19 juta dan harga jual sebesar 20 juta. Untuk menyelesaikan barang tersebut dibutuhkan biaya sebesar 1 juta dan biaya penjualan sebesar 4 juta. Maka perhitungan NRV sebagai berikut. Untuk nilai jual persediaannya 20 juta. Untuk mencari NRV itu estimasi nilai jual persediaan dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Jadi 20 juta dikurangi dengan 5 juta hasilnya 15 juta. Nilai persediaan NRV 15 juta biayanya 19 juta. Kerugian penurunan nilai persediaannya itu 4 juta. 15 juta dikurangi 19 juta ketemu 4 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bisa maju ya kalau ada yang Angkat tangan maju. Angkat tangan. Iya. Baik, yang ingin bertanya dipersilakan. Urut dari sana ya, Narita dulu. Baik, saya akan bertanya untuk mengenai persediaan. Nama Narita Nawangsindah dengan NIP 82036. Saya mau bertanya mengenai persediaan. Dari ketiga metode penilaian persediaan tersebut, adakah metode
perusahaan, namun tidak merugikan negara dalam usaha pemungutan pajak. Jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, Saya Rizky Adela Ramadan dan menjadi gerakan beberapa manusia yang bertanya pada sistem pencatatan apa yang paling banyak digunakan dalam perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, Salma. Perkenalkan nama saya Salma Naswa dengan NP 382045 yang bertanya tadi kan udah dijelasin ada kas kecil ada kas besar. Nah itu bedanya itu apa? Silakan. Saya Putri Hidayani Rizky Mustafa dengan NIM 38225051 mau bertanya mengenai persediaan. Nah, mengapa perusahaan masih perlu melakukan pemeriksaan fisik pada persediaan barang ketika perusahaan telah menggunakan sistem perpetual? Selanjutnya, Silakan Tinta. Perkenalkan, nama saya Intan Panesti dengan NIM 38222027. Saya mau bertanya, bagaimana nilai persediaan diukur? Terima kasih. selanjutnya silakan Iwa. Saya Irma Isafitri dengan NIM 382028 ingin bertanya, apakah yang dilakukan perusahaan jika wesel tadi mengalami gagal bayar pada saat hari kredit? Terima kasih. Pertanyaan dari Salma tentang perbedaan kas kecil sama kas besar. Tadi itu mau menjelaskan tapi kelewatan. Nah, pada bagian kas itu kan sebenarnya terbagi menjadi tiga, ada kas besar, kas kecil, kas bank. Nah, konsepnya tuh misal kas besar itu misal modal nih kita masukin dalam berangkas. Nah, itu kas besar kayak keseluruhan modal. Jadi kalau misal ada pengeluaran kita misal pengen fotokopi gitu, misal pokok pengeluaran yang kecil-kecil itu kan kita nggak mungkin langsung mengambil dari berangkas ribet gitu kan. Jadi kita bakal ngambil beberapa juta gitu masuk ke dalam lemari. Berarti kas yang diambil sebagian ini masuk kas kecil. Nah, lalu kalau kas bank itu kas perusahaan yang ada di bank. terus kalau jurnalnya itu gimana? Masuk jurnal yang ini tadi ya. Nah, misal ini ya, pada tanggal 3 Desember itu kan dibayar uang BBM. Nah, misal BBM 500.000, uang perjalanan 700.000, uang perbaikan 1 juta. Nah, kan kecil-kecil gitu kan. Nah, terus di jurnal itu kenapa kok masuknya kas besar ini kredit yang berkurang? Karena ini tuh udah dijadiin satu gitu loh. Aslinya kalau detailnya biaya BBM 500.000 pada kas kecil, ini ya, terus ya, selesai ya. Aku ada revisi. Nah, kayak biaya BBM pada kas kecil itu 500.000, baru biaya uang perjalanan 700 di debit, kas kecil kredit gitu kan. Jadi semua ini kalau kecil sebelum pas di detail itu semuanya pada kayak kas kecil ini. Kayak gini kan. Nah, baru kas kecilnya ini kalau ditambahin jadinya kas kecil semuanya kan 2.200.000. Nah, akhirnya ya udah kas kecilnya ditarik aja karena sama ini semua, jadinya biaya-biayanya ditulis di debit. Dan kas besar tanggal 12 Desember kan ada kas besar karena kas kecil tadi berkurang pada kas besar ini. Nah, terus jadinya kas kecil pada biaya-biaya ini pada kas besar gitu. Jadi atau singkatnya tuh kas kecil kalau di jurnal itu ditambah semua terus jadinya masuk di kas besar di kredit. Ya, intinya gitu kan. Iya, ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Adelia. Pada sistem pencatatan apa yang paling banyak digunakan oleh perusahaan? Nah, metode yang paling banyak digunakan itu adalah metode perpetual. Sebab karena metode perpetual itu mencatat mutasi persediaan barang dagangan secara terus-menerus, sehingga setiap saat bisa diketahui berapa jumlah barang yang ada dalam persediaan dengan harga satuan untuk setiap macam barang. Nah, sistem perpetual ini juga dapat menjadi alat kontrol persediaan yang lebih baik daripada sistem fisik atau periode, sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan sistem perpetual. Terima kasih. Saya Sandi Aulia akan menjawab pertanyaan dari Irma.
Tadi pertanyaannya, apakah yang dilakukan perusahaan jika wesel tagih mengalami gagal bayar pada saat jatuh tempo? Jadi pihak perusahaan yang memegang wesel tagih yang gagal bayar ini nantinya bakal memindahin kembali nilai nominal wesel yang ditambah dengan bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang terkait. Gimana? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Florida. Mengapa perusahaan masih perlu melakukan pemeriksaan fisik pada persediaan barang ketika perusahaan telah menggunakan sistem perpetual? Untuk perusahaan yang menerapkan sistem perpetual masih perlu melakukan pemeriksaan fisik pada persediaan akhir karena untuk mengetahui ketetapan akurasi dari catatan sistem perpetual yang telah dibuat oleh perusahaan. Pak sudah menjawab. Saya bakal menjawab pertanyaan dari Intan. Tadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan persediaan diukur? Jadi persediaan diukur itu berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto atau NFP. Bagaimana yang tadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Narita. 3 metode penilaian persediaan. Metode yang paling menguntungkan untuk perusahaan namun tidak merugikan negara dalam hal besaran pemungutan pajak. Metode penilaian yang lebih menguntungkan bagi perusahaan adalah metode FIFO, karena dengan metode tersebut barang yang masuk pertama dalam gudang akan dijual terlebih dahulu. Jika terjadi kenaikan harga, maka akan sangat menguntungkan dan menghindari produk kadaluarsa ataupun rusak selama penyimpanan dalam gudang. Sudah menjawab? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.